Kemudian syarat istinjanya yang pertama yaitu ayyakuna bi salasati ahjar. Yang pertama harus menggunakan 3 batu. Di sini contohnya batu ya, karena batu itu untuk apa? Dia memenuhi syarat ya batu ini. Jamid, tohir, qoli'. Dia benda padat, suci, bisa mengangkat. Dan juga ghairu muhtaram. Dia ghairu muhtaram itu tidak terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يرفع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini, kumpul di sini membacakan Yasin, Ratibul Haddad, kemudian dilanjuti dengan pengajian. Tidak diragukan lagi apa yang kita lakukan adalah
sebuah aktivitas ibadah yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini, dari rumah ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah lipat gandakan pahala kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan untuk junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat ini Allah tambahkan rasa cinta kita kepada beliau, beliau pun cinta kepada kita, sehingga kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai semuanya mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjuti daripada pengajian kita yang 2 minggu yang lalu. Kita kemarin bahas tentang tanda-tanda balik. Mungkin perlu kita ulangi sedikit, sekelumit kita ulangi biar tidak lupa. Kalau lupa juga ingat. Jadi tanda balik kemarin ada 3. Tanda balik itu ada 3. Yang pertama kali yaitu ketika usia seseorang sempurna 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini bagi mereka yang tidak mempunyai tanda-tanda balik selain daripada 15 tahun ini. Dia tidak pernah mimpi junub, tidak pernah haid. Kalau perempuan tidak pernah, tahu-tahu usianya sudah 15 tahun, maka balik dia. 15 tahun kemarin kita katakan itu hitungan pakai bulan Hijriah, 15 tahunnya. Bukan pakai bulan Masehi. Pakai 15 tahun Hijriah, dan tepat harus 15 tahun ya. Kalau kurang sehari maka belum dikatakan balik dia. Nah, kemudian yang berikutnya tanda balik al-ihtilam fit dzakari wal untha li 9 sinin. Mimpi junub. Mimpi junub dan keluar sperma bagi laki-laki ataupun perempuan ketika usianya 9 tahun. Jadi kalau seandainya ada laki-laki ataupun perempuan mimpi junub usianya sudah 9 tahun, tadi ingat kan 9 tahun di sini patokannya pakai tahun Hijriah. Nah, 9 tahun itu harus tepat apa tidak pas-pasan 9 tahun? Tidak untuk di sini. Tapi untuk yang 15 tahun tadi itu harus tepat. Harus pas 15 tahun. Kurang 1 hari saja maka dia belum dikatakan balik. Tapi kalau untuk usia ini 9 tahun dia mimpi junub, maka dia dikatakan balik. 9 tahun ini walaupun mendekati 9 tahun maka dia dikatakan balik juga. Kapan dikatakan 9 tahun mendekati 9 tahun? Jika kurang 16 hari ke bawah kemarin kan. Kalau seandainya kurang 17 hari, 9 tahun kurang 17 hari mimpi junub dia balik enggak? Tidak. Atau kurang 18 hari 9 tahun mimpi junub belum balik dia. Tapi kalau kurangnya 16, 15, 14 mimpi junub dia, maka dia dikatakan balik. Kemudian khusus untuk perempuan yaitu haid, keluar darah haid bagi perempuan jika usianya 9 tahun juga. 9 tahun di sini sama seperti yang tadi Komariah dia Hijriah, tidak harus pas 9 tahun. Kalau seandainya mendekati 9 tahun, kapan dikatakan mendekati? Jika 16, 15, 14 itu sudah mendekati, terus sampai 9 tahun pas. Itu dikatakan sudah mendekati. Tapi kalau di atas 16 tahun, 17, di atas 17 hari di atas 17 hari, 9 tahun kurang 17 hari, kurang 18 hari, maka itu belum balik kalau seandainya keluar darah. Itu bisa kita pastikan itu bukan darah haid yang keluar. Tapi kalau 9 tahun kurangnya 16, 15, 14 hari keluar darah, itu bisa jadi darah haid dengan syarat-syaratnya kemarin yang sudah kita jelaskan. Darah haid itu paling sedikitnya keluar itu 24 jam dalam jangkauan 15 hari. Kemarin 15 hari. Kalau sudah lewat 15 hari darah itu belum keluar, belum sampai 24 jam,
maka bukan darah haid itu. Itu sudah bisa dipastikan darah istihadah atau darah kotor yang keluar. Adapun darah istihadah ya tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Dia samo seakan-akan dia suci. Kalau darah istihadah itu samo seakan-akan dia suci. Cuman bedanya ya darah ini keluar terus najis. Cuman dengan hijau kebe itu kaget sama seperti orang yang kencing netes. Kencing netes besek, bahasa kita ini beser. Kencing terus, stop. Nah sama orang yang keluar darah istihadah ini cara sholatnya sama seperti mereka yang beser. Ditutup, diperban, kemudian wudunya juga disyaratkan harus masuk waktu dia. Tidak boleh sebelum masuk waktu wudu dia tidak boleh. Bagi orang yang beser ataupun istihadah perempuan ini, dia adzan wudu, setelah wudu langsung sholat. Kalau keluar dari dia wudu misalnya sampai dia sholat ada yang keluar, maka tidak batal sholatnya. Tapi dengan syarat langsung tadi, langsung dia setelah dia wudu, makanya wudunya setelah masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu wudu tidak bisa dia. Kalau keluar batal. Tapi kalau setelah masuk waktu, wudu dia kemudian langsung sholat. Nah, misal sampai di pertengahan itu dia keluar, tidak batal jadinya. Itu namanya daimul hadas, istilah bahasa Arabnya daimul hadas, orang yang selalu hadas. Hadasnya tidak berhenti. Dia nak melakukan sholat itu tidak bisa, pasti keluar. Jadi cak mana caranya? Tidak apa-apa, tapi dengan syarat itu tadi wudhunya di waktu, sudah masuk waktu, kemudian langsunglah dia melaksanakan sholat. Tidak boleh duduk dulu, ngobrol dulu panjang lebar, habisnya keluar batal dia kalau cak itu. Tapi kalau langsung, misalnya lagi sholat keluar, atau pas lagi wudhu misalnya keluar, setelah wudhu keluar, itu tidak apa-apa kalau dia langsung. Tapi ya langsung di sini tidak harus diperintahkan harus buru-buru, tidak. Jadi dari tempat wudhu menuju ke tempat sholat ya tidak diperintahkan kita tuh harus lari, tidak. Jalan biasa baik dengan cara yang normal lah. Nah itu kalau seandainya darahnya istihadah. Jadi itulah 3 tanda balik bagi seseorang baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang berikutnya bakal kita jelaskan di sini. Faslun bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu ijza'il hajar thamaniyatun. Nah sekarang syarat sahnya istinja dengan benda padat. Hajar di situ batu emang artinya. Tapi tidak harus batu. Setiap benda padat yang memenuhi syarat kaki kita sebutkan, maka dia sah buat istinja atau cebok. Istinja itu artinya cebok. Cebok dari ya buang air besar ataupun kecil, bisa dengan benda padat walaupun ada air. Nah, ini disyariatkan ya karena untuk meringankan pastinya. Kenapa diperbolehkan? Karena meringankan, takhfif, keringanan dari syariat. Ya mungkin ada suatu daerah yang sulit di situ mencari air sehingga diperbolehkan. Ketika diperbolehkan maka umum bagi setiap muslim siapapun diperbolehkan untuk istinja pakai benda padat ini. Tapi yang jelas afdol, yang paling bagus itu pakai air, itu paling bagus. Kalau pengen lebih afdol lagi, digunakan pakai benda padat tadi dulu, kemudian setelahnya dibilas pakai air, itu lebih afdol, lebih sunnah. Jadi kalau kita banding-bandingkan yang mana yang afdol, jelas pakai air, itu yang paling afdol. Boleh tidak pakai benda padat? Boleh. Istinjaknya, ceboknya sah. Dalam arti kalau dia sholat setelahnya langsung boleh-boleh baik, tapi kita perhatikan nanti ada syarat-syarat lagi. Nah jadi kalau ditanyakan paling afdol itu apa? Yang paling afdol pakai benda padat kemudian dibilas pakai air, itu paling afdol. Kemudian yang kedua pakai air, itu urutan nomor 2 keafdoliahannya. Kemudian yang ketiga pakai benda padat baik.
Itu tertib keafdoliaan cara istinja. Subhanallah, kalau kita jengok syariat Islam ini semuanya diatur. Bahkan cebok pun ada bab fikihnya. Bahkan cebok pun ada tata caranya. Apakah ada selain agama Islam yang sampai ke jero sini dibahas? Agama Islam ini luar biasa sampai ke pemerintahan kage. Hukum fikih ini sampai ke pemerintahan dibahas galo. Jadi tidak ada agama yang sedetail agama Islam. Ketika kita masuk itu disunahkan pakai kaki kiri, ada bacaannya. Ketika kita istinja pun ada bacaannya. Keluar dari kamar mandi ada bacaannya. Kemudian ketika kita berada di kamar mandi ada adab-adabnya yang perlu kita lakukan. Pakai kopiah, tutup kepala kita. Itu sunnah. Pakai sendal ketika masuk kamar mandi. Itu sunnah. Kenapa pakai kopiah ataupun bukan kopiah, terserah, yang penting ketutup. Pakai sendal. Karena jin itu atau setan itu kalau ingin merasuk ke manusia, dia lewat ubun-ubun sama atau lewat dari kaki dia. Jadi setan itu kalau pengen masuk ke manusia, jin atau semisalnya jin, iblis, setan, kalau pengen masuk ke jiwa manusia, dia lewat ubun-ubun sama lewat telapak kaki. Makanya kita disunahkan sama Nabi pakai kopiah, atau tutup pakai apalah, tak ganti kopiah, pakai cari apa, taruh di atas kepala gitu, misalnya kepepet atau baju gitu, taruh kan, itu sunnah. Jadi masuknya keluar kaki kiri. Kalau seandainya kita masuk kaki kanan, tidak sengaja, keluar lagi, pakai kaki kanan keluarnya, habis itu masuk lagi kaki kiri. Dibiasakan seperti itu. Soalnya kalau kita masuknya kaki kanan, kelupaan kita masuk ke kanan, lupa dah, sudahlah, lanjut. Ujung-ujungnya tidak terbiasa gitu, jadi lupa terus. Tapi kalau seandainya ketika kita lupa, telaju, bahasa kita telaju kaki kanan, apa yang kita lakukan, keluar lagi biar kita sampai jadi mendarah daging, jadi sunnah ini. Jadi mendarah daging. Jadi kalau seandainya keceplosan atau telaju kaki kanan, langsunglah kita keluar lagi, habis itu kita lakukan kaki kiri. Kalau kita seperti itu terus, jadi ketika kita hendak masuk kamar mandi, langsung ingat gitu, otomatis pakai kaki kiri pasti kita gunakan. Mungkin awal-awal galak lupa. Ketika kita biasakan, jadi terbiasa dewek dia. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi kaki kanan. Ketika lupa, masuk lagi kamar mandi pakai kaki kiri, langsung pindah kemudian keluar kaki kanan. Tak apa-apa, dijingok misalnya, wong rumahnya apa kena nganting ya, masuk metu. Tunjuk tahu ini sunnah. Tunjuk tahu, kasih tahu. Jadi kalau bisa ya dipraktekkanlah sunnah-sunnah. Itulah fungsi daripada kita belajar, ya udah. Kalau sana kita belajar tahu-tahu cuman enggak kasih prakteknya buat apa? Cuman jadi tuntutan kita di hari kiamat. Ngapa kau udah dilakukan padahal kau tahu kata Allahnya. Jadi orang yang tahu tidak mengamalkan itu lebih dahsyat daripada orang yang tidak mengamalkan ya karena dia tidak tahu. Aku tidak mengamalkan katanya, apa? Aku tidak tahu katanya. Itu masih mending ketimbang wong yang sudah tahu tapi nanda ngamalkan. Apa dia alasan gitu kaget di hadapan Allah. Jadi apapun yang sedikit-sedikit kita ikutkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, masalah urusan kamar mandi ini mungkin sepele bagi kita. Tapi kalau seandainya kita niatkan iktidak mengikuti Nabi, maka itu bernilai pahala. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, rotib yang kita baca ini, beliau mengatakan kalau seandainya ada orang mengamalkan sunnah-sunnah masuk kamar mandi ini, dia ketika masuk kamar mandi baca doa, ketika istinja baca doa, dia mendahulukan kaki kiri, kemudian keluar kaki kanan, dia baca doa. Tidaklah dia keluar dari kamar mandi kecuali mukanya cahaya, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau kata dia pasti mukanya bercahaya, pasti itu.
Apalagi yo ini kamar mandi, apalagi wong yang masuk masjid ngamalkan adab-adab masjid. Ya pasti lebih kamar mandi be. Kalau kita amalkan sunnah kata Imam Haddad, kaget kelak di hari kiamat wajah kita itu bercahaya. Apalagi ketika kita masuk masjid kita amalkan adab-adab kita. Nah, jadi itu ketika masuk masjid masuk kamar mandi baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani, atau ghufranakanya di terakhir ataupun di depan enggak apa-apa sama. Nah, jadi diamalkan yang seperti itu. Kalau biar ingat ditempelkan, tulis tempelkan di samping kamar mandi. Jangan di dalam, jangan. Di dinding luar, bagian luar, tempelkan bacaan keluar masuk keluar kamar mandi. Jadi pas kita itu ingat, di kaca juga misalnya kita kalau kaca kan, di kaca juga tempelkan doa berkaca. Ada doanya Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, baguskanlah perangaiku, akhlakku sebagaimana kau baguskan wajahku, ciptaanku. Ya walaupun gak ibu gak apa-apa juga doa ini. Ciptaan kita ini bagus galo. Ciptaan kita ini bagus galo. Jangan sampai kayak aku nih bobo. Kalau doa ini akhlak aku nambah bobo. Kan minta ya Allah baguskanlah akhlakku sebagaimana kau baguskan ciptaanku. Kalau ciptaannya udah bagus, berarti bobo kakek. Tidak. Ciptaan kita ini manusia semuanya bagus sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allahnya laqad khalaqnal insan, sungguh kami telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, sebagus-bagusnya rupa. Jadi kalau kita jingok, paling bagus ciptaan Allah itu manusia. Paling bagus, jingok sempurna, letak mata kita, itu yang kita bayangkan. Coba posisi mata kita di pipi sini misal, atau di di dahi gitu ada mata misalnya, hidung kebalik lubangnya pucuk misalnya hujan masuk panjang bulu hidung apa. Jadi ciptaan bentuk posisi-posisi peletakan itu sudah sempurna luar biasa. Itulah yang diperintahkan oleh Allah. Kata Allah, kalau seandainya kalian pengen melihat kebesaran Allah, jingok dari diri kalian, sudah. Dari diri kita ini luar biasa sudah, sebanyak-banyaknya. Kita punya saraf-saraf yang Allah ciptakan, itu seluruh anggota tubuh ini punya saraf loh, sehingga ketika disentuh terasa tersentuh gitu. Tangan kita sentuh terasa tersentuh. Bagian manapun kalau kita sentuh terasa tersentuh gitu. Itu berarti apa? Ada saraf yang nyambung ke otak. Bagaimana rumitnya menciptakan saraf itu? Kalau ada yang tidak terasa berarti masalah sarafnya, lumpuh bisa jadi atau apalah. Saraf yang di lidah itu berbeda saraf yang di tangan kita. Ketika kita tempelkan sesuatu yang manis, misalnya gula, tempelkan, bukan hanya terasa tersentuh, tapi juga ada terasa manis. Tempelkan yang pahit, terasa tersentuh dan terasa pahit. Yang asin itu juga. Tapi kalau kita tempelkan gula di tangan kita, terasa tersentuh tanpa terasa manis. Berarti apa? Saraf yang di lidah sama saraf yang di tangan itu beda. Alangkah sulitnya nyiptakan ini. Siapa yang bisa menciptakan seperti itu? Jelas ya, ini kebesaran Allah. Makanya kata Allah, kalau pengen tahu kebesaran Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allahnya. Apakah di diri kalian tidak melihat kebesaran Allah? Maksudnya jingok. Tubuh kita nih jangan banyak ngeluh gitu. Kita syukuri apa adanya. Mata ini kecil, tapi pandangan yang kita jingok luas, padahal kecil. Tidak ada kita jingok dalam pipa misalnya. Yang baca di jingok seukuran mata misalnya. Tidak kan? Mata kita kecil tapi luas, bisa mandang. Luar biasa. Telinga bisa mendengar, kaki bisa berjalan.
dan bermacam-macam lah nikmat yang Allah ciptakan di diri kita. Jadi kalau seandainya kita tahu, kita sadari, tidak bakal ngeluh gitu sama Allah. Malu kita nak ngeluh, alangkah banyaknya nikmat ini sudah diunjuk sama Allah, malu gitu. Gara-gara apa? Urusan duit baik misalnya baik. Nyingok tubuh kita ini luar biasa sudah. Nah jadi itu tadi, balik-balik tadi syariat Islam ini semuanya diajarkan tata cara. Kamar mandi baik tadi diajarkan, cara cebok pun diajarkan, sampailah urusan yang besar-besar, sampai kursi pemerintahan pun diatur sama fikih syariat Islam. Jadi detail Islam ini. Tidak mungkin, kalau buatan manusia itu tidak mungkin sedetail itu bisa. Tata negara, hukum apa, tidak sampai bahas mencakup seluruhnya. Makanya kitab fikih itu kalau kita jingok, ini cat tebal ya. Padahal fikih itu ada yang 10 jilid, ada. Kitabnya satu jilidnya tebal aja ini, sampai 10 jilid. Apa dia yang dibahas ini? Kitab Nihayatul Matlab, ada kitab karangan Imamul Haramain itu 10 jilid. Ada kitab Ibnu Hajar, disyarah, dijelaskan lagi hasyiah di bawahnya sama Ibn Qasim, 10 jilid sampai kitabnya fikih loh, macam-macam. Jadi kalau kita pelajari fikih itu, mungkin kalau kita jengok fikih gampang, fikihnya wudhu, sholat itu baik. Padahal ketika kita telusuri, ternyata dalam fikih ini, tidak ada sepele. Mungkin dijengok kucing, tahu-tahu pakai inu singo. Fikih itu seperti itu. Berbeda dengan pelajaran yang lain, mungkin nahu sorob. Nahu sorob ini untuk belajar baca huruf gondol. Huruf gondol baca kita baca. Kalau kita belajar nahu sorob itu tidak kati apa-apa, gampang. Nahu sorob tidak kati apa-apa, ketimbang fikih. Makanya kitab nahu itu tidak kati yang tebel, paling tebel-tebel mentok 2 jilid dia cuman. Belajar kitab alfiyah nahunya misalnya. Itulah paling tinggi sudah. Ada yang menguasai alfiyah sudah tingginya, nahunya sudah. Padahal alfiyah, kitabnya cuman, tipis, kitab kecil pula. Tapi kalau orang yang menguasai alfiyah, sudah menguasai ilmu nahu dia berarti. Kecil kitabnya padahal. Alfiyah itu kitab termasuk kitab tertinggi lah untuk nahu. Jadi nahu itu kalau kita jengok, cak singo mungkin uang awal-awal nyingok, aduh maco huruf gondol nih, cak mano bayangkan awal-awal pertama kali belajar nahu, waduh bingung. Biasanya anak-anak santri pondok tuh kadang-kadang awal belajar nahu pening lah itu dia. Tapi kalau kita telusuri, kita seriuskan, masuk kita di situ, kucing ternyata, yang kok singo tadi, gampang tahu-taunya pelajaran nahu ini gampang. Beda sama fikih tadi. Fikih kalau dijingok, pikir kita wudhu, sholat, itu baik. Ternyata ketika kita telusuri, dalam. Makanya kitab-kitab fikih itu berjilid-jilid dia. Tidak seperti kitab nahu, hanya mungkin paling 2 jilid lah, atau paling luas-luas nian. Nah jadi itu kita sekarang bakal masukkan tentang cara-cara istinja atau syarat-syarat istinja yang sah menggunakan benda padat. Nah, di sini benda padat itu syaratnya apa baik? Kullu jamidin, di sini disebutkan tapi tidak kata di buku situ. Setiap benda padat yang suci, kemudian bisa mengangkat. Benda ini benda padat, suci dia. Kemudian bisa mengangkat najis. Kalau yang tidak bisa mengangkat najis seperti benda padat misalnya suci, tapi tidak bisa mengangkat, seperti kaco misalnya, atau ekar, tahu kelereng, kelereng itu benda padat dia, suci tapi tidak ada kolek dia, tidak ada bisa mengangkat najis, maka tidak sah dia. Jadi syaratnya harus benda itu benda padat. Kalau bukan benda padat jelas tidak boleh. Jadi tisu itu termasuk benda padat. Tohir, suci dia yang penting. Kalau najis, walaupun dia benda padat, najis tidak sah digunakan untuk istinja. Kemudian qolik, tadi syaratnya harus bisa mengangkat
najis. Berarti kalau seandainya yang licin seperti kelereng tadi itu tidak bisa mengangkat dia, maka tidak sah. Kemudian yang berikutnya ghairi muhtaram, barang bendahnya tadi yang benda padat suci bisa mengangkat, kemudian bukan termasuk daripada sesuatu yang terhormat dalam kacamata syariat, seperti kitab misalnya kitab fikih dibuat istinja wal iyadzubillah, tidak boleh dan tidak sah. Lembaran-lembaran kitab syariat misalnya, itu dia benda padat suci bisa mengangkat, tapi ini dia kitab yang muhtaram. Muhtaram itu yang terhormat, itu tidak boleh. Jadi barang-barang yang terhormat itu tidak bisa digunakan, bahkan tidak sah istinjanya. Atau apalagi yang terhormat, bukan hanya kitab-kitab, makanan misalnya, roti, roti misalnya benda padat suci bisa mengangkat dia, tapi roti tidak sah dia dibuat istinja. Walaupun bisa menghilangkan najis, bisa mengangkat, tetap dia tidak sah karena dimasukkan oleh syariat, syarat dia menjadi syarat. Syaratnya harus ghairu muhtaram, bukan yang terhormat. Yang terhormat contohnya seperti kutubus syar'i, kitab-kitab syariat ataupun makanan, itu contohnya. Ataupun alat-alat untuk belajar seperti pulpen atau apalah misalnya, walaupun memenuhi syarat tapi dia gara-gara dia muhtaram, terhormat oleh di kacamata syariat, maka menjadi tidak sah untuk istinja dia. Jadi paling lemahnya apa contohnya? Ya tisu itu. Paling bagus itu paling lemak lah contohnya tisu ataupun batu bisa. Ataupun batu dioleskan. Ada syarat-syarat lagi tapi. Syarat yang pertama. Nah, ini tadi yang kita jelaskan itu bendahnya. Apa sih yang harus kita pakai untuk istinja selain air ini? Itu tadi kita sebutkan, benda padat, suci, bisa mengangkat, kemudian tidak terhormat dalam kacamata syariat, dia bukan yang terhormat seperti kitab syariat, ataupun makanan, itu syarat bendahnya. Kemudian syarat istinjanya yang pertama yaitu ayyakuna bi salasati ahjar. Yang pertama harus menggunakan 3 batu. Di sini contohnya batu ya, karena batu itu untuk apa? Dia memenuhi syarat ya batu ini. Jamid tohir qoli'. Dia benda padat suci bisa mengangkat. Dan juga ghairu muhtaram. Dia ghairu muhtaram itu tidak terhormat. Bukan barang yang bukan tidak terhormat apa maksudnya? Iya, jadi kalau syariat itu mandang ya biasa-biasa baik, bukan yang ditinggikan. Ada pandangan lah syariat, seperti kitab syariat tadi makanan itu kan tidak layak. Batu di sini disebutkan, kalau kita lihat ahjar itu artinya batu, padahal yang dimaksud dengan ahjar di sini adalah tadi yang kita sebutkan. Jadi syaratnya harus 3 batu dia harus kita gunakan, atau 3 tisu, atau 1 batu yang mempunyai 3 sudut. Atau 1 batu tapi mempunyai 3 sudut. Jadi ketika kita ngoleskannya 1, kemudian pindahkan di sudut yang berikutnya 2, sudut yang ketiga 3. Kalau seandainya 3 oles sudah tapi masih ada najis, maka dioles lagi ke 4, kelima dan seterusnya sampai hilang. Kalau seandainya masih ada sisa yang tidak memungkinkan bisa hilang kecuali dengan air misalnya, maka cukup sampai situ. Sampai situ. Jadi kalau seandainya masih ada tersisa, tapi sisa ini tidak bisa kita hilangkan, tidak mungkin bisa kita hilangkan kecuali dengan air, maka sudah cukup sahnya sampai situ dia. Istinja pakai benda padat ini. Harus pakai air? Tidak harus pakai air. Ketika sudah kita oles sekali, 2 kali, 3 kali, hilang, tidak katik lagi bekas, atau 4 kali sampai tidak katik lagi bekas, kecuali bekas ini tidak bisa hilang kecuali pakai air, maka sampai situ cukup sah. Tapi kalau seandainya masih ada bekas yang masih bisa kita oles sekali lagi, kita angkat pakai benda padat tadi, maka tambahi lagi. Tidak cukup dengan 3 kali, tambahi 4-5 kali.
Kalau seandainya satu olesan misalnya sudah mengangkat semuanya, tetap dia diharuskan 3 kali. Tambah lagi 2, tambah sampai 3. Tapi kalau 3 tidak cukup, tambah lagi 4, 5. Kalau 1 harus dijadikan 3. Ingatkan, kalau 1 suci atau 2 kali suci, tambah lagi harus 3. Jadi sampai kapan? Sampai suci sekiranya tidak bisa diangkat lagi, tidak bisa dihilangkan lagi kecuali dengan air. Kemudian wa ayyung qiyal mahal. Nah, ini syarat yang tadi kita sebutkan. Sehendaknya harus suci, bersih tempat yang diistinjakan atau yang dicebok. Itu tadi, suci dalam arti di sini bersih, maksudnya bersih dalam arti ketika tidak tersisa lagi kecuali harus menggunakan air, maka itu sudah dianggap bersih dia. Kemudian yang berikutnya syaratnya wa alla yajiffan najas. Najis yang kita ingin hilangkan atau bekas buang air kita itu jangan kering. Jangan kering. Kalau seandainya ada wong kering dia, keluarnya kering, maka tidak sah, harus pakai air dia. Harus pakai air, atau dia tidak kering, misalnya keluar basah, pas dia kencing lah contohnya, basah, didiamkan sama dia, tidak ada dicebok sama dia sampailah kering, maka harus pakai air, harus pakai air. Kalau belum kering dia pakai benda padat tadi bisa dia, tapi kalau udah kering kemudian nak pakai benda padat, tidak kasih gunanya buat apa, sudah kering. Maka harus pakai air, tidak boleh dia langsung sholat, tidak sah dia, harus pakai air dia. Tapi kalau masih basah belum kering, dia oles pakai benda padat tadi, maka sah dia istinjanya. Kalau sholat pun sah dia. Wa alla yajiffan najas. Kemudian yang berikutnya, nah jadi tadi kalau keluarnya basah kemudian kering, atau keluarnya kering BAB misalnya keras, kering yang keluarnya, tidak katik bekas kotor sama sekali, maka dia harus pakai air, pakai air. Tapi kalau seandainya kalau keringnya sampai tidak katik bekas, bahkan tidak harus cebok dia. Kalau keringnya yang keluar, tidak katik basahnya sama sekali, atau ada basah sedikit kemudian kering langsung, maka harus pakai air. Kalau keringnya keluarnya batu misalnya, keluarnya tahu apalah, dia makan batu, ketelan apa keluar batu misalnya, tidak kering, tidak ada najis. Contoh baik ini, namanya fikih ini, contoh yang tidak masuk akal pun kita contohkan. Bahkan di kita fikih pun kadang-kadang disebutkan, yang tidak masuk akal itu kadang-kadang dimasukkan, ya sekedar untuk contoh baik. Ada wong misalnya palanya 2, wuduknya cak mana? Padahal wong pala 2 jangan ada tidak lagi. Ya contoh baik. Contoh baik. Jadi ada ya kadang-kadang bisa wong bukan jorok, malahan ada. Ketelan biji salak misalnya kan ada kan, keluar, misalnya kering keluarnya, itu harus pakai air dia. Kalau ada basah sedikit misal langsung kering pakai air, tapi kalau keringnya tidak perlu istinja lagi dia, langsung sholat pun boleh dia. Sudah jadilah itunya bahas. Kemudian yang berikutnya wa alla yantakil, jangan berpindah. Nah, kalau dia berpindah ke tempat lain, Allah yang takil, syaratnya jangan berpindah. Kalau seandainya berpindah netes ke tempat di kaki kita misalnya, maka yang di kaki ini tidak bisa kita istinjakan. Jadi yang di bagian dubur ataupun kubul, bagian kemaluan depan sama belakang yang bisa, yang bisa itu. Tapi kalau seandainya netes ke paha gitu, ke kaki misalnya, maka yang di kaki itu tidak bisa gitu pakai batu oles 3 kali, tidak ada hilang dia najisnya. Kalau udah berpindah dia netes ke kaki,
Maka yang di tempat keluar bae yang bisa kita istinjakan pakai cebokkan pakai benda padat tadi. Tapi kalau yang pindah ke kaki itu harus pakai air. Netes ke kaki misalnya, kita lap pakai tisu, udah bisa. Tidak hilang najisnya, harus pakai air. Nah itu syarat yang berikutnya, wa alla yantakil. Wa alla yatra'a alaihi akhar, kemudian tidak didatangi oleh sesuatu yang lain, tidak tercampur dia. Kalau seandainya bercampur dengan yang lain, campur dengan air, kencing misalnya lagi hujan, nyampur sudah, basah juga, netes di kemaluannya, air tercampur dia sudah dengan benda lain, maka dia diharuskan pakai air istinjanya. Jadi kalau seandainya sudah bercampur dengan yang lain, kecuali keringat di sini disebutkan, kalau keringat tidak apa-apa bercampur dengan keringat. Tapi kalau seandainya selain daripada keringat campur, ada apalah misalnya duung lempar tanah misalnya, atau apalah nyiram gitu, sehingga basah, kecampur, jadi maka dia diharuskan pakai air. Sudah kecampur walaupun satu tetes, nyampur, maka harus pakai air, tidak bisa pakai benda padat lagi dia. Kemudian yang berikutnya, wa alla yujawiza sabhatahu wa hasyafatahu, tidak boleh melewati atau melampaui daripada sofha ini, kalau kita artikan apa? Kepala dakar. Kalau hasyafah itu lingkaran dubur belakang gitu. Nah, tidak melewati itu. Kalau sudah misalnya kencing, kencing misalnya, pas stop ngeler dia, maka harus pakai air dia. Kalau seandainya sudah melewati daripada kepala dakar, basahnya tadi, walaupun tidak netes, bukan pindah, bukan, tapi ngalirnya itu baik melewati kepala dakar, maka tidak bisa lagi ceboknya pakai benda padat tadi, tidak bisa dia harus istinjanya harus pakai air. Atau kalau BAB melewati daripada ngalir ke tempat yang lain, melewati daripada lubang dubur misalnya, maka dia harus pakai air, tidak boleh pakai benda padat lagi, tidak boleh dia. Jadi itu yang syarat yang dimaksud wa alla yujawiza sabhatahu wa hasyafatahu. Tidak boleh melampaui sofhah. Sofhah itu lubang dubur. Hasyafah itu artinya kepala dakar. Jadi ingatkan itu, kaget namu kena ayo takutnya. Jangan hasyafah itu kepala dakar, sofhah itu lubang dubur. Jangan jadi jangan gitu masing-masing. Jadi ngenjuk namo juga hati-hati kalau baca nanyo ke ustaz, nanyo gini. Kadang buka baik kitab, nyangkanya kitab fikih, tahu artinya buka Quran misalnya langsung di Quran tuh ada nama Fir'aun, ada jangan ngembek nama, kadang-kadang ada sebagian wong buka baik yang pertama kali dia pandang itulah yang diberi nama. Di Quran itu kalamullah bagus galau, tapi di situ Allah juga nyebut nama Fir'aun di situ, kaki yang terjengok Fir'aun, atau iblis, ada iblis, fasajadu illa iblisa aba wastakbar, macam-macam lah banyak nama-nama orang-orang tua, orang-orang yang membangkang di dalam Quran Allah sebutkan. Nah kemudian yang berikutnya wa alla yusibahuma, wa alla yusibahuma ini sudah kita sebutkan juga tadi kan, tidak boleh bercampur dengan sesuatu. Kalau di sini tidak boleh bercampur dengan air, sama baik sesuatu tadi masuklah di situ air. Walaupun kita nyampurnya tadi untuk bersuci pakai air, baru netes dikit, coba pengen pakai benda padat misalnya, udah ketetes air misalnya, udah teruskanlah sampai selesai, sampai bersih. Misalnya nak cebok, baru siram dikit, tapi najisnya belum hilang misalnya, pengen nyoba pakai ini, ada bisa lagi sudah. Kalau udah bercampur dengan air,
dia harus pakai air. Kemudian yang berikutnya wa antakunal ahjaru tahiratan. Benda padat yang kita gunakan dia harus suci. Kalau seandainya najis atau mutanajis itu tidak sah. Apa bedanya najis sama mutanajis? Najis ini bendanya emang najis. Kayak kucing keras sudah. Itu najis. Ada mutanajis. Ada mutanajis. Kalau mutanajis ini benda ini suci, terkena najis. Benda ini suci, terkena najis. Ini namanya mutanajis. Kalau mutanajis tidak boleh juga. Bersihkan dulu, sucikan, sudah suci kita gunakan buat cebok, tidak apa-apa. Itu beda najis sama mutanajis. Kalau najis itu bendanya najis emang seperti kotoran hewan. Yang keras sudah tidak bisa lagi itu najis. Atau apa mutanajis. Mutanajis ini barang yang suci kemudian terkena najis, batu misalnya terkena najis, kita gunakan tidak bisa, dia najis. Nak mengangkat najis ya tidak bisa pasti. Nah itulah syarat istinja dengan benda padat. Tapi ingat kalau pengen praktek tidak apa-apa, ini sunnah. Kalau sana pengen praktek tidak apa-apa sunnah, siapkan tisu atau apalah. Kalau kita ragu, bilas lagi pakai air, dan itu paling afdol. Cara yang paling afdol itu kemudian dibilas lagi dengan pakai air, dapat dua-duanya. Jadi kalau kita pengen ringkas, yang mana yang afdol, jelas pakai air. Kalau pengen coba kalau ya pakai batu dulu, kemudian baru pakai air, atau pakai benda padat dulu baru pakai air. Jangan pakai air dulu, jangan. Bukan pakai air dulu habisnya bau pakai batu, pakai tisu. Tak kasih manfaat buat apa? Ketika sudah pakai air habisnya nak pakai batu dulu atau benda padat, tisu dan selainnya, kemudian digunakan pakai air. Itu paling afdol. Pakai benda padat atau pakai air tidak apa-apa, boleh galau. Bahkan sangat ditekankan kesunahan ini bagi mereka yang menganggap aneh. Itu ditekankan oleh syariat. Ketika masalah apapun ini, masalah orang yang musafir, orang berangkat misalnya, kan boleh jamak qashar kan? Tahu ya jamak qashar mungkin nih? Sholat asar di waktu zuhur atau sholat zuhur di waktu asar. Kemudian boleh kita ringkas juga yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ada orang mungkin nganggep, ada ilah, baru tahu dia. Ada ilah sholat zuhur jadi 2 rakaat. Ada ilah sholat asar di waktu zuhur atau sholat zuhur di waktu asar. Nah bagi dia yang seperti itu ditekankan untuk melakukannya. Ketika kita baru tahu masalah ini, kita agak cak mana misalnya, agak dalam mak lah misalnya, perasaan kita dalam mak pas madais. Cebok pakai tisu, madai pakai. Nah, untuk orang yang seperti itu sangat dianjurkan dia untuk melakukan. Biar apa? Biar hilang perasaan-perasaan yang tidak bagus terhadap syariat. Soalnya ketika baru tahu, kadang-kadang sebagian orang nganggap, madai syariat nih, ini. Walaupun dia nak komentar tidak berani, kadang-kadang nyebut secara lisan tidak berani dia. Mungkin hatinya ada sesuatu, cuma nak nyebut tidak berani. Nah bagi orang yang seperti ini lakukan, biar perasaan-perasaan yang seperti itu terhadap syariat hilang. Perasaan tidak baik terhadap syariat itu hilang, lakukan. Ketika madai sholat jamak qashar, baru tahu dia soalnya ada dalam malah nak ngomong takut salah ngomong. Nah bagi mereka yang seperti ini lakukanlah, lakukan biar perasaan yang tidak baik tadi terhadap syariat itu hilang. Nah kemudian bakal kita masukkan nanti baik kita pelajari setelahnya tentang masalah furudul wudu, fardu wudu. Jadi wudu ini ada sunnah-sunnah yang kita lakukan, ada kewajiban-kewajiban. Mungkin wudu yang kita lakukan itu bisa jadi ya sah-sah baik, tapi kita tidak tahu yang mana fardu, yang mana sunnah. Kadang-kadang kita nyangko sunnah, ternyata itu fardu, atau sebaliknya kita nyangko fardu, ternyata sunnah. Atau kita nyangko fardu galau. Jadi nanti pertemuan berikutnya insya Allah kita akan jelaskan tentang furudul wudu. Adapun tentang istinja
sudah kita jelaskan, mudah-mudahan perkumpulan ini mendapatkan manfaat. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini kumpul yang diridhai oleh Allah. Amin. Karena di sini kita membacakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak diragukan lagi, pasti kumpulnya kita di sini lebih afdol daripada majlis zikir. Lebih afdol dia. Majlis ilmu sama majlis zikir itu afdal mana? Jelas majlis ilmu dia. Majlis zikir yang kita lakukan tapi tidak kata majlis ilmu, ya takutnya salah, tidak diterima. Sholat uang berapa banyak uang sholat, karena dia sibuk dengan zikir-zikir tidak pernah belajar, ya sholatnya tidak sah, banyak zikir dibuat apa? Jadi makanya majlis ilmu itu lebih afdol, lebih mulia daripada majlis zikir. Bukan artinya kalau majlis zikir itu tidak mulia, bukan, sama-sama mulia, tapi lebih mulia itu majlis ilmu. Apalagi kita gabungkan itu. Tadi ada zikir, kemudian kita lanjuti dengan pembahasan ilmu. Ini lebih hebat lagi. Sama cak wong istinja dengan batu, habisnya pakai banyu. Kita kan majelis zikir, habisnya pakai majelis ilmu pula gitu. Sama seperti orang yang istinja pakai benda padat, habisnya pakai air. Nah, kita ringkas mana yang afdol? Majelis ilmu apa zikir? Misalnya nak kita ringkas salah satu yang kita lakukan. Majelisnya, majelis ilmu kita pilih. Ada majelis ilmu, ada majelis zikir. Yang mana yang afdal? Salah satunya nah kita pilih. Maka majelis ilmu. Kalau kita majelis zikir ya bagus juga. Gabungkan lebih afdal, lebih bagus. Kamu cak tadi istinja pakai benda padat atau pakai air? Kalau kita pengen salah satunya air. Gabungkan lebih afdol. Nah, kita gabungkan sekarang majelis zikir, kemudian kita lanjuti dengan majelis ilmu. Jadi inilah insya Allah pasti jadi perkumpulan kita ini perkumpulan yang sangat afdol, perkumpulan yang sangat diridhoi oleh Allah. Tidaklah kita keluar dari sini, insya Allah kita mendapatkan ilmu sehingga kita bisa bawa ilmu tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan juga dengan mempelajari syariat fikih ini kita dapat mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa apa yang kita belajarkan kita sampaikan kepada keluarga-keluarga kita sehingga menjadi amal jariah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.